Ada punya satu anak. Jadi kalau udah menikah itu PTKP buat wajib pajak pribadi itu berapa juta? Buat pribadi diri sendiri berapa juta? Buat wajib pajak pribadi itu apa itu namanya, pajaknya itu sebesar 54 juta. Jadi kalau udah menikah nanti tambah 4,5, punya tanggungan satu anak tambah 4,5, pokoknya nanti maksimal tanggungan 3. Jadi kalian nanti bisa nambah itu jadi 4,5 itu ditambah 3 kali buat tanggungan dia. Jadi kan otomatis ini kan PTKP-nya sudah menikah dan punya satu anak. Jadi menghitung dulu dari PTKP pribadinya itu 54 juta ditambah udah menikah itu tambah 4,5 juta, berarti punya tanggungan satu anak juga, jadi nanti tambah 4,5 juta, jadi hasilnya 63 juta buat PTKP-nya. Penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 63 juta. Nah, setelah kita dapat PTKP ini, kita tuh langsung nyari ke PKP-nya. Nah, PKP 561 juta ini didapatkan dari 624 dikurangi 63 juta. Jadi penghasilan bruto setahunnya itu dikurangi sama PTKP-nya. Nah, setelah itu kan ini UMKM. Kalian di buku dijelaskan kalau UMKM itu boleh membayar pajak kalau sudah menyentuh di angka 500 juta. Benar nggak? Di buku itu ada. Jadi kalau UMKM itu boleh membayar pajak apabila penghasilan brutonya itu udah menyentuh di angka 500 juta. Nah, posisi sekarang kan PKP-nya udah di angka 561 juta. Jadi yang memiliki perusahaan itu harus diwajibkan membayar pajak, tetapi dengan rumus buat PKP yang sesungguhnya yang dibayarkan itu dari 561 juta dikurangi 500 juta. Jadi itu rumusnya pakem. Setelah kalian dapat nominal di angka 500 juta lebih, kalian nanti harus mengurangi nominal tersebut dengan nominal minimalnya 500 juta. Jadi misal kalau kalian dapat 1 M, jadi kalian tuh harus ngurangi dulu 1 M dikurangi 500 juta buat nyari PPh utangnya selama 2021 gitu. Kan tadi PKB-nya kan udah dapat 561 juta kan ya kan. Terus kita cari PKP yang harus dibayarkan sesungguhnya. Jadi 561 juta ini tuh kalian kurangi langsung dengan 500 juta. Nanti itu hasilnya 61 juta. Nah, 61 juta ini kita baru bisa nyari buat PPh terutangnya. Nah, PPh terutang buat UMKM itu nominal besar itu 0,5% dari PKP-nya. Jadi kita langsung masukin aja buat 0,5% dikali 61 juta didapat dari PKP yang udah 561 juta dikurangi 50 juta. Nanti hasilnya 305.000 ini selama setahun. Tapi kan di soal kita disuruh cari per bulan kan ya. Jadi itu nanti tinggal dibagi. Nah, ya benar. Ini nanti tinggal dibagi jumlah di mana tahun itu kena di 50 juta. Jadi ini hasilnya 25,16. Nah, iya. Nanti dibagi 12 dikarenakan kan di soal ini kan juga dikasih tahu kan menyentuh angka 500 juta di mana. Jadi karena langsung dibagi 12 saja. Kalau nanti di soal diketahui ternyata menyentuh angkanya di bulan Agustus, nanti kalian tuh ngitung pembagiannya dari Agustus sampai Desember. Gitu. Buat ada yang tanya dulu ya, buat yang A, ada yang tanya enggak? Kalau nggak ada apa yang B? Yang B itu sebenarnya tuh emang sama, tapi cuma beda di penghasilan bruto sebulannya aja. Jadi nanti ubah di PPh-nya. Jadi ini buat langkah-langkahnya sama, cuma kalian ganti penghasilan brutonya 84 juta, penghasilan bruto setahunnya 12,84. Nanti PTKP-nya masih sama, nggak berubah juga. Nanti buat soal dilihat dulu di tahun 2022 ternyata PTKP-nya berubah apa enggak. Buat nyocokin aja kalau PTKP-nya masih sama, yaudah nanti pengurangannya masih sama juga. Sebenarnya yang B ini sama sih, ada yang tanya enggak? Ada
ada yang nggak dipahami nggak buat yang nomor 2 ini? Sebenarnya ini tuh gampang. Jadi kalian tuh tinggal tahu penghasilan brutonya berapa dikali 12, nanti dikurangin PTKP, terus juga dikurangin 500 juta, baru ngitung pakai 0,5%. Udah cuma gitu aja. Ada yang ditanyain nggak buat yang nomor 2? Buat 0,5% itu udah ikut UU HPP deh, jadi di buku udah ada sebenarnya. Buat ujiannya besok open book apa enggak? Aku lanjut ke nomor 3, nggak apa-apa. Nah, nomor 3 itu diminta berdasarkan data tersebut hitunglah pajak penghasilan Tuan Mahmud per bulan dan tentukan berapa total pajak penghasilan selama 2022. Nah, kan di soal ini kan udah dikasih tahu ya peredaran bruto per tahunnya berapa, di Januari ada berapa sampai Desember. Jadi kalian masukin dulu semuanya. Nah, buat penghasilan brutonya ternyata tuh dari ini tuh udah ada hasilnya, yaitu 2M berapa ini kan. Terus PPh finalnya tuh kita ngitung dari sini, dari Oktober. Iya benar. Terus kita cari aja langsung ke PTKP-nya aja. Sebenarnya ini seluruh informasi itu udah ada di soal sebenarnya. Dari penghasilan brutonya tadi kan dapat 2M 410 sekian ini. Kalian kurangin lagi 500 juta, itu kita buat dapetin hasil 1M 910 ini. Terus kan tadi di soal pun dijelasin juga PTKP-nya Pak Mahmud itu mempunyai istri dan 2 orang anak. Iya benar, punya 1 istri dan 2 orang anak. Jadi otomatis wajib pajak pribadinya 54 juta ditambah 4,5 ditambah 4,5 tambah 4,5. Jadi setiap tanggungan itu 4,5 ya. Jadinya kan 67.500. Nah, setelah itu kita cari PKP-nya. PKP-nya didapatkan dari hasil dari PB ini dikurangi PTKP-nya. Hasilnya kan 1M 842.500 ini. Nah, kita tuh ini langsung cari aja pajak terutangnya. Jadi langsung aja dari nominal yang PKP ini dikali 0,5%. Itu aja sebenarnya. Udah dapetin nanti ini buat per tahunnya, ini buat per bulannya. Ada yang ditanyain nggak buat nomor 3 ini? Ini ada kesalahan, buat PPh finalnya itu udah dihitung sejak bulan Maret ya. Sebentar. Udah sejak bulan April.
nggak dihitung soalnya itu belum nyentuh di angka 500. Nah, ini ada keliruan soalnya udah benerin juga. Jadi buat ngitung PPh finalnya itu kita udah mulai dari bulan April. Soalnya kan di bulan Maret tuh kalau kalian jumlah kan belum di angka 500 juta kan. Jadi mulai bayar PPh itu nanti di bulan April. Nah, otomatis buat jumlah di sininya nanti kalian tuh nggak pakai yang 2410 tapi pakainya yang jadi buat penghasilannya itu kita dapatkan nanti total pengurangan dari bulan April kan mulai bayaran kan di bulan April kan ya. Jadi kita ngitungnya itu pakai yang April ya. Jadi nanti penghasilan brutonya nanti pakai yang April. Jadi pakai yang 1960 ini. Nah, terus 1960 ini nanti kita kurangin 1960 ini kita kurangin 500 juta langsung. Jadi kita mulai ngitungnya itu dari bulan April, yang mana dikarenakan bulan April udah nyentuh di angka 500 jutanya itu di bulan April. Jadi nanti PB ini kita pakainya yang 1960 ya. Jadi bukan pakai yang 2410. Soalnya di bulan Januari sampai Maret tuh kayak nggak dianggap aja gitu loh. Soalnya kan belum nyentuh di angka 500. Jadi pakainya yang 1960 ini, 1960 itu kita kurangin 500 juta. Nanti 1460. Ya, 1460. Nah, terus tadi di soal juga udah dijelasin TKP-nya punya 2 anak, udah menikah sama wajib pajak pribadi. Total nanti 67.500. Nanti hasil PKP-nya 1460 ini dikurangi 67.500, hasil PKP-nya 139.500. Aku boleh minta tolong nggak yang 1392 ini kalian kali 0,5% hasilnya berapa? 0,5%. Kan buat pajak terutangnya kalau UMR itu 0,5%. Berapa? Jam berapa? 6 962 500 ini. Nah, setelah kalian udah dapat hasil 692 500 ini kan ini buat per tahun. Buat per tahun, dan kalian kan disuruh cari buat per bulan juga kan di soal tersebut. Nah, per bulannya itu kalian kan hitungnya dari bulan April. Dari April, jadi dihitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi yang dihitung nanti cuma 9 bulan terlebih dahulu. Soalnya kalian udah mulai bayar pajak itu dari bulan April, enggak dari bulan Maret. Jadi hasil dari ini dibagi 9 nanti. Tuh. Nanti itu buat per bulannya. Ada yang tanyain enggak? Jadi buat UMR itu kalian tinggal ngitung kalau udah mencapai di atas 500 juta. Kalau di soal nyata belum nyentuh di angka 500 juta, jadi kalian nggak usah bayar pajaknya, aja mau langsung. Ada yang ditanyain buat nomor 3. Aku lanjut ke nomor 4 ya. Gimana? Misal yang itu bentuk angka 500 berarti masuk? Iya masuk. Misal contohnya di Maret gitu ya.
Maret nanti udah terhitung. Jadi pokok intinya itu kalau udah nyentuh 500 bisa bayar pajak buat UMKM. Kalau belum nyentuh berarti belum bayar. Ada yang tanya lagi? Nah, jadi sebenarnya kalian tuh harus menghitung satu-satu dulu dari atas. Jadi kayak 140 yang itu soalin aja ya. Kan 140 ditambah 150 tambah 160 kan hasilnya itu belum menyentuh 500 juta kan. Nah, menyentuh 500 jutanya kan ketika di bulan April ditambah 170. Jadi kalian harus gimana ya? Harus menghitung satu-satu dulu dari atas, menyentuh angka 500 juta itu di bulan apa? Gitu. Ada lagi yang tanyain? Kalau buat rumusnya 0,5% itu udah pakem. Ada yang nanyain? Kalau enggak aku lanjut ke nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ya. Soalnya kan bisa lihat di grup yang udah dibagikan. Kan itu tadi kan ada gaji sebulan dari ibunya itu kan 10.780 kan. 10.780. Terus ada penambah-penambah dan pengurang-pengurangnya. Nah, penambah itu yang premi JKK, premi JKM, uang lembur itu ditambah. Nah, ya tuh kalian tuh kalau udah dapet ini kan, kenapa dapat premi udah dapet ini itu dari hasil kan premi juga kan 1% dari gaji sebulan, jadi itu tinggal dikali aja sebenarnya buat dapetin hasil ini. Setelah itu yang uang lembur Juli ini juga ditambah karena itu menambah gaji bulanan tersebut. Jadi bruto buat sebulannya itu sebesar 13.711.200. Buat dikurangan, setelah itu kan baru dapat bruto sebulan, terus sekarang itu dikurangin dulu sama pengurang yang ada di soal itu ada iuran pensiun, iuran JHT, biaya jabatan. Nah, buat biaya jabatan itu per bulan tuh 500.000 dan maksimal tuh 6 juta. Jadi kalau misal biaya jabatan ternyata itu lebih dari 6 juta, diturunkan ke 6 juta. Kalau ini kan kita dicari buat per bulannya kan masih 500.000. Nah, iuran pensiunnya kan di soal udah tertera ya, yang nah iya, iuran pensiun kan di soal udah tertera yaitu 108.000 itu. Terus iuran JHT-nya kan sebesar 2% dari gaji. Jadi 2% 215 ini dapatkan dari 2% dari 10.780 soalnya diambil dari gajinya. Terus biaya jabatannya juga otomatis 500.000 per bulannya. Jadi hasil dari total pengurangan kita jumlah dan hasilnya 823.600 gitu. Nah, terus kita cari neto per bulannya. Dan neto per bulan tuh kayak udah bersihnya udah dikurangi sama biaya jabatan. Jadi dari bruto sebulan ini 13.711 itu kita kurangin 823.600 soalnya kan pengurang dikurangi sama pengurangnya. Itu nanti dapat neto per bulannya sebesar 12.887.600. Nah, di soal kan kita disuruh cari per tahun sama per bulan kan ya. Kalau buat per tahun nanti tinggal dikali 12, per bulannya nanti tinggal dibagi 12. Terus kan ini kita cari per tahunnya. Per tahunnya kita kali 12 didapatkan hasil 154.651.200. Nah, terus ini tuh baru itu per tahunnya. Kita harus mengurangi itu per tahun ini sama PTKP-nya juga. Nah, PTKP-nya itu kan nggak disebutin ya anaknya itu ikut suami atau ibunya.
Jadi kita masukin aja ikut ke ibunya. Kalau misal di soal ternyata anaknya itu ikut ke suami, jadi nanti cuma PTKP-nya cuma wajib pajak pribadi sama menikah. Sedangkan kan di soal ini kan nggak diketahui tiga anaknya itu ikut ke siapa, ke suami atau ke istrinya. Jadi tetap kita masukin ke istrinya. Jadi pakainya PTKP-nya itu K/3. Jadi wajib pajak menikah punya tanggungan 3 orang anak. Totalnya 72 juta. Setelah itu kita dapat PKP. Setelah itu kita cari PKP-nya. PKP-nya itu kita dapat dari 72 juta, 154 juta ini kita kurangi 72 juta. Nanti hasilnya 82.651. Gitu. Sampai di situ ada yang ditanyain nggak? Ada yang nggak paham gitu? Nah, setelah kita dapat PKP ini, kita langsung aja kali dengan PPS tahunnya. Nah, rumusnya itu 5% dikali PKP. Sebenarnya ini tuh PPh-nya itu kita hitungnya pakai tarif progresif. Di sini salah, jadi tak benerin aja ya. Kalian udah tahu belum tarif progresif itu gimana? Tarif progresif itu yang ini, yang kayak ada lapisan kena pajak tuh. Belum dijelaskan biasanya di kelas? Belum. Nah, jadi ini tuh pakai tarif progresif yang ada lapisan 0 sampai 60 juta, 60 juta sampai 250 juta. Itu belum diajarin di kelas? Ada yang udah belum? Ayo. Kan ini tadi kan dapat PKP kan 82 juta, otomatis ini kita 5% dulu. 5% dulu ini dikali 5% ini kita kali 60 juta terlebih dahulu. Aku izin gue soalnya. Nah, kita pakai 5% kali 60 juta terlebih dahulu ya, berarti 60. Nah, yang pertama kita dapatnya di angka 3 juta. Nah, terus kan ini kan ada 82 juta. Kita udah ngitung lapisan pertama itu pakai 5% dengan nilai 60 juta. Nah, sisanya itu kita ngitung pakai lapisan yang 15%. 15% dikali 22.651 200. Nah, ini dikali 15%. Katanya 3. Jadi ini tuh kita cari pakai lapisannya kan. Yang 5% saya kalau udah dapat ini tinggal kita jumlah sebenarnya.
Nah ini buat setahunnya, nanti buat per bulannya dibagi 12 langsung. Udah gitu. Ada yang ditanyain nggak? Masih ada yang ditanyain nggak ya buat nomor 4? Kalau nggak ada, aku tutup aja ya. Nanti kalau mau tanya bisa bilang dulu biar tanya ke aku. Sekian aksesi perpajakan pada sore kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.